Ini kita mau buat adonan bakpao. Ini kita campur sama labu kuning ya. Ini diadon sekitar 20 menit udah bisa diangkat. Setelah kalis dia. Nah, udah 20 menit udah kalis, udah boleh diangkat ini. Ini kita mau buat pesanan langganan untuk sembahyang keagamaan akhir tahun. Sekarang lagi banyak pesanan ya, karena orang Tionghoa kalau kebanyakan kalau akhir tahun kan mau sembahyang ya, sembahyang keagamaan ya. Ini langganan kita mintanya yang labu kuning, jadi kita buatnya yang labu kuning. Teman-teman kalau mau mulai merintis usaha atau jualan, kita tidak bisa berharap langsung bisa ramai atau wah banyak pembeli gitu, nggak bisa, karena belum ada yang tahu. Kalau usaha awal itu pasti agak sunyi, nanti sudah lama-lama baru rame. Yang penting jualan kita harus enak ya, apa yang kita buat itu harus enak, tidak boleh pelit sama bahan-bahannya. Dan kita juga harus ramah sama pembeli, kita harus ramah. Itulah kunci utamanya bisa sukses. Tapi kalau kita sombong atau gimana gitu ya sama pembeli atau orang ya, kadang-kadang ya seperti cuek gitu. Kalau orang datang kita cuek gitu, pasti usaha kita nggak bisa maju. Dulu saya merintis usaha ini memang benar-benar dari nol. Dulu saya buat paunya dari rumah, bawa ke pajak. Itu pun nggak bisa terjual banyak ya. Nah, terus setelah dipikir-pikir terlalu capek buat di rumah sampai tengah-tengah malam, terus bawa lagi ke pajak gitu, terlalu ribet. Jadi saya kan ada mesin itu kemarin saya pakai mesin kecil tuh ya, mesin Bosch. Memang harganya agak mahal, tapi itu bisa dibawa ke sana, bisa bawa ke sini gitu, bisa dibawa-bawa. Jadi akhirnya saya bikin dulu tepungnya udah saya campur dulu semua sama bahan-bahan, terus saya adon di pajak, langsung saya buat. Cuma saya agak pagi ke pajaknya. Di situ betul-betul baru mulai kelihatan minat pembeli, karena mereka melihat kita press ya, langsung buat langsung jual. Disitulah daya tariknya. Nah, langsung rame, bener-bener rame. Sampai waktu awal saya buka itu, karena mesin saya kecil kan, kewalahan saya menerima orderan orang, pesanan orang. Wah, betul-betul rame waktu itu. Awal mula saya jualan saya nggak pakai anggota ya, saya kerjain sendiri. Setelah begitu banyak orderan, ada adik perempuan saya, dia jualan juga di samping saya, jualan pita. Dia bilang, kok nggak saya bantu kamu dulu, dia bilang gitu, bantuin Cece dulu. Dia bilang oke lah, karena saya benar-benar butuh tenaga juga ya, butuh yang bantu ya. Adik saya mau bantu saya. Disitulah wah benar-benar rame. Terus saya pakai anggota 1, terus pakai 2. Nah, sekarang udah pakai 3. Sekarang mesin saya pun udah besar, saya pakai besar. Saya pakai mesin kecil itu sekitar berapa bulan ya? Sekitar 6 sampai 7 bulan aja. Setelah itu saya beli mesin yang besar, karena dia bisa ngadon besar. Kita buat bakpao ini nggak bisa bilang langsung bisa jadi, nggak bisa. Saya belajar buat bakpao supaya bisa tinggi, bisa mengembang bagus 1 tahun lebih. Asal saya buat dulu, saya nggak langsung jual. Saya bawa ke tempat sekolah anak-anak saya kasih mama-mama di sana tes. Saya mau dengar komentar mereka gimana, masukannya gimana. Disitulah saya mulai belajar. Oh, ini harus campur ini supaya seperti ini. Oh, coba saya tes seperti ini supaya gimana gitu. Kita jualan nggak bisa bilang, oh resepnya seperti ini, langsung kita jualan, kita bikin 100% seperti itu. Tidak bisa. Kita harus bisa berkreasi sendiri. Waktu kita jualan juga ya, kita harus dengar juga komen dari
yang beli ya, pelanggan kita ya. Mereka terkadang bilang, Julie, ini seperti ini loh, kenapa kau nggak bikin seperti ini supaya lebih bagus? Atau Julie, kalau kau tambah ini mungkin bisa lebih bagus, lebih enak. Makanya semua saya tes, cuma saya nggak bikin karena adonan saya sekali adon sekitar 3 kilo sampai 4 kilo. Jadi saya kalau mereka beri masukan seperti itu, saya kan ada mesin kecil itu, mesin Bosch. Saya tes. Saya buat seperti saran dari pelanggan saya, gimana hasilnya. Itu tetap saya coba itu. Saya coba gimana hasilnya. Oh, letak ini gimana hasilnya. Oh, letak ini gimana hasilnya. Gitu. Karena pelanggan itu terkadang mereka itu mantan pembuat bakpao. Cuma mereka nggak mau bilang. Kebanyakan ai yang udah berumur, mereka beri saran sama saya. Seperti kadang-kadang bakpao itu kan dia bisa mereng ke samping ya. Makanya dia bilang, Julie, kenapa nggak kamu alas pakai kertas karton warna putih supaya nggak mereng, dia bilang gitu. Oh iya, baru terpikir kita. Makanya kita kalau dikritik sama pelanggan atau apa, kita nggak boleh marah atau sakit hati. Tidak boleh. Itu pemasukan untuk kita. Nah, ini saran saya ya, dari pengalaman saya ya. Karena saya awal mulanya bukan pembuat bakpao. Saya awal mulanya pembuat kue kering. Kue kering itu betul-betul sangat capek. Benar-benar sangat capek. Jadi saya terus berpikir, gimana saya mau buat usaha yang tidak terlalu gimana gitu ya, bisa dibantu orang, bisa setiap hari dikonsumsi, bisa setiap hari dibutuhkan orang. Saya terus berpikir karena buat bakpao ini keahlian saya yang terakhir. Saya benar-benar dulu nggak pandai buat bakpao. Asal buat bakpao tetap nggak jadi. Akhirnya saya tekunin terus gimana cara membuat bakpao ini supaya bagus, supaya empuk. Banyak usaha saya di sini. Akhirnya berhasil. Jadi saran saya buat teman-teman, sebenarnya saya pun kurang bijak juga, tapi ya ini saran sih. Apapun yang mau kita rintis harus kita tekunin. Tidak boleh, biasa teman-teman saya suka bilang panas-panas tai ayam. Tidak boleh. Jadi apapun yang kita kerjain harus kita kerjain sampai akhir. Harus kita tekunin. Kita tidak boleh merasa putus asa. Semoga video kali ini bermanfaat ya buat teman-teman ya.